semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Sultani. Kali ini saya menempuh ilmu pendidikan di Universitas Kadiri, ilmu kesehatan program studi dan 4 kebidanan. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan tentang prestasi bayi. Di sini untuk persiapan alat yaitu meja atau tempat yang datar, 3 buah handuk, delay atau pengisap lendir, ventilasi, terus lampu sorot, dan handscone steril. Setelah bayi lahir, selimuti bayi dengan handuk atau kain selimut. Kemudian bayinya diletakkan pada perut ibu sekitar 45 cm dari perineum. Kemudian bagian wajah dan dada bayi tetap terbuka. Lalu kita lakukan penilaian jika bayi tidak cukup bulan dan bayi bernapas megap-megap atau bayi tidak bernapas dan tonus otot baik atau lemas, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Kemudian kita lakukan letakkan bayi di tempat resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidup, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu menggunakan handuk atau kain yang telah dipersiapkan dengan ketebalan sekitar 3 cm. Lalu bersihkan jalan napas dengan mengisap lendir dengan menggunakan dele dari mulut sebelah dalam kurang dari 5 cm dan kemudian hidung kurang dari 3 cm dengan melewati cuping hidung. Kemudian kita mengeringkan bayi dengan menggosok dengan sedikit tekanan mulai dari muka, dada, perut, lengan, dan kaki. Kemudian kita menggosok punggung bayi dengan rangsangan taktil. Untuk merangsang pernapasan, lalu kita mengganti kain basah dengan kain yang kering bersih. Kemudian kita menyelimuti bayi dengan kain kering pada bagian wajah, dada dan tetap terbuka. Kemudian kita atur kembali kepala bayi semua. Kegiatan harus dilakukan kurang dari 30 detik. Kemudian kita nilai hasil langkah awal lalu buat keputusan dan lakukan tindakan. Jika bayi bernapas normal atau tidak megap-megap atau tidak menangis, lakukan asuhan pasca resusitasi. Namun jika bayi tidak bernapas spontan atau napas megap-megap, maka lakukan ventilasi. Lakukan ventilasi dengan balon sungkup. Pastikan bagian dada bayi tidak terselimuti kain. Pasang sungkup tidak melewati hidung dan dagu. Perhatikan perlengkapan sungkup pada wajah bayi. Lakukan ventilasi percobaan dengan meramas balon 2 kali. Jika dinding dada tidak naik, maka periksa kembali perlekatan sak sungkup. Apakah ada kebocoran posisi kepala? Apakah dalam posisi menghidup? Apakah ada sumbatan jalan napas atau lendir pada mulut atau hidung? Dan lakukan ventilasi percobaan kembali. Setelah penilaian percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan meramas balon dengan tekanan 20 cm. Air frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik. Kemudian lakukan penilaian hasil ventilasi lalu buat keputusan, lakukan tindakan. A. Jika bayi bernapas normal dan atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. B. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lakukan tindakan ventilasi. Lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Jika bayi masih megap-megap atau tidak bernapas dan resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit, nilai denyut jantung, siapkan rujukan ventilasi pada
Penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya. Selain napas dilakukan juga penilaian denyut jantung. Dan jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan, tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernapas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Jika resusitasi berhasil dilakukan, pertama, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dingin, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K1, pencegahan infeksi, pencatatan dan pelaporan. Jika perlu, rujuk dilakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan dan pelaporan. Jika saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan vitamin K1 serta salep, tetes mata antibiotik dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi. Jika perlu dirujukan, lakukan konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan dan laporan. Jika saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan vitamin K1 serta salep, tetes mata antibiotik dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi. Lakukan pencegahan infeksi pada seluruh peralatan resusitasi yang digunakan, dekontaminasi, pencucian dan DTT terhadap tabung dan sungkup, serta alat pengisap lendir dan sarung tangan yang dipakai ulang, dekontaminasi dan pencucian meja resusitasi, kain dan selimut, dekontaminasi bahan dan alat habis pakai sebelum dibuang ke tempat aman. Demikianlah prosedur resusitasi bayi telah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.